samakah Ustadz antara Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi? Di Al-Quran itu menghina Yahudi, menghujat Yahudi. Come on. Bukan begitu pemandangannya. Sehingga orang melihatnya Islam dengan Yahudi, Tuhannya beda. Anda kan tidak hidup di zaman Musa kan sekarang? Iya. Anda hidup di zaman Rasulullah. Kalau Anda mau ikut zaman Musa ya silakan aja gitu. Itu hak Anda. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kami sampaikan selamat datang kepada Ustadz Kainama. Assalamualaikum Sekran Ustadz. kasalan ahlan bet. Selamat datang di Kota Malang, kota yang sejuk dan indah ini. Kita ada di Masjid Nurul Iman, Puncak Boring Indah, Kota Malang. Ustadz Kainama mampir ke sini dalam rangka untuk safari. Safari Insyaallah, nanti ke insyaallah. Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Dan siapa lagi juga saya bertemu dengan kami. Saya Ustadz Menachem Ali. Bukan Ustadz. Banyak orang komen di YouTube saya, itu Ustadz Menachem Ali. Bukan, mungkin wajahnya mirip-mirip, tapi mohon maaf lebih gantengan saya. Bercanda, Ustadz Menachem Ali, bercanda Ustadz. Kalau ganteng, insya Allah lebih ganteng Ustadz Menachem Ali. Tidak apa-apa Ustadz. Baik, ada banyak pertanyaan ya yang masuk. Satu pertanyaan yang masyarakat itu penasaran sekali. Oke, kita lihat yang biasanya orang menyebut sebagai agama samawi. Agama samawi. Ya. Yang biasanya orang itu menyampaikan agama samawi itu, tapi ini nanti pembahasannya kan lebar ya. Tapi kita insyaallah batasannya di sini. Ya. Agama samawi yang biasanya disebutkan oleh masyarakat itu ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi. Nah, yang lalu Bunda Etika juga berdiri di sini Ustaz. Menjelaskan tentang Yahudi dan Kristen. Bahwa Yahudi itu kalau mau masuk ke masjid mereka beribadah mau. Boleh, iya. Ya, tapi kalau ke gereja mereka halakah. Iya. Oke, berarti Kristen ini berbeda dengan Islam dan Yahudi karena dia Trinitas. Oh iya, beda. Trinitas. Dan semuanya berbeda. Ya, Tritunggal ya. Beda. Kalau Yahudi ini monoteism bersama Islam, satu Tuhan. Pertanyaannya adalah, samakah Ustadz antara Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi? Pertanyaan dadakan ini Ustadz kayak kaget ini pertanyaan. Tapi beliau pasti nanti jawabannya punya aja. Enggak gini, masalahnya begini, jawabannya dilihat dari sisi mana dulu? Iya. Ya, Tuhannya sama. Iya. Apakah Tuhannya sama antara Yahudi dengan Islam? Lihat dari sisi Yahudi. Iya. Namanya Rabbi Chaim Mintz. Chaim M-I-N-T-Z. Chaim Mintz. Ya. Beliau bilang sama. Dari kata alecha. Elohim itu adalah kata yang sudah diberikan imbuhan im. Ya. Artinya plural majestic, bukan plural satu itunya jadi plural, jadi banyak. Salah kepada saudara Kristen, salah jika dibilang Elohim itu plural sebagai gambaran Trinitas. Anda salah, mohon maaf, jangan marah. Salah, karena Elohim itu pluralnya untuk plural majestic, majesty. Kemuliaan, keagungan. Sementara dari Islam, di dalam Al-Quranul Karim tertulis bahwa Allahnya itu adalah Allahnya Nabi Ibrahim, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allahnya Ismail, Allahnya Musa, Allahnya Isa. Lalu bagaimana mungkin saya berani bilang itu berbeda? Sehingga begini, mungkin ada beberapa hal yang dipengaruhi oleh perkembangan keyahudian, sehingga banyak orang mengira bahwa Tuhan yang disembah itu berbeda. Tidak, itu adalah masukan dari pemahaman teologikal Kristen, yaitu ketika dibacakan Kejadian 16:12. Sekali lagi Kejadian 16:12. Disitulah awal mula yang seperti memisahkan antara keislaman secara bukan
orang Islam nggak mau bilang teos lah, ketuhanan. Iya. Ketuhanan Islam dengan ketuhanan Yahudi itu justru dipisahkan oleh pemahaman Kristen. Sekali lagi, pemahaman ketuhanan Islam dengan Yahudi justru dipisahkan oleh pemahaman ketuhanan Kristen. Apa? Kejadian 16:12. Di situ tidak pernah ada tulisan keturunan Ismail itu seperti keledai liar. Tidak pernah. Tidak ada. Sekali lagi saya tekankan tidak ada. Karena di situ tulisannya Pehe Adam. Keledai liar dalam bahasa Ibraninya Pehe Hamor. Nah ini mulai dari kejadian kan paling awal tuh Bereshit. Mulai dari situ mulai pemahaman itu terpecah sehingga nampaknya Islam dan Yahudi, oh di dalam Islam tuh yang ngomong ini orang Kristen loh, orang Kristen. Di Al-Quran itu menghina Yahudi, menghujat Yahudi. Come on, bukan begitu pemandangannya. Sehingga orang melihatnya Islam dengan Yahudi Tuhannya beda. Padahal dengan dasar yang apa? Dasar teologikal dari masing-masing ayat suci sama. Rabbi Chaim Mintz, Rabbi Gutzman Locke, lalu Rabbi Moshe Sharon jelas ya. Dan terakhir Rabbi Tovia. Demikian Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalnya Yahudi dan Islam itu Tuhannya sama, berarti surganya sama dong? Seharusnya sama. Berarti masuk Yahudi masuk surga juga, Ustaz? Enggak. Masuk Islam masuk surga, masuk Yahudi masuk Islam masuk surga juga? Menurut saya yang Islam ya, menurut iman Islam ya, ini bukan untuk menghina agama Yahudi, bukan. Maksudnya gini loh, karena seorang muslimin itu dianggap orang-orang beriman jika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Itu dia. Gitu. Jadi bukan saya menghina atau enggak. Menurut iman saya, itu Tuhannya sama, tapi masalah surganya itu wallahu alam bisawab. Kenapa? Karena di dalam Islam siapapun Anda yang beragama Tuhannya itu sama, tapi ketika Rasulullah datang, Anda mengikuti Rasulullah. Betul. Begitu. Risalahnya sudah jelas. Meneruskan, tetapi ada risalah yang jelas. Itu perjanjian terakhir. Iya. Kalau perjanjian lama ada perjanjian baru. Kalau Al-Quran itu perjanjian terakhir. Iya. Kalau Anda bilang saya Yahudi, saya sudah ada sebelum Anda, ya baik. Tapi kan Anda hidup di zaman itu, hidup di zaman Bereshit, bara Elohim Elohim itu di zaman-zaman kejadian 1 ayat 1 kan tidak. Itu kan Anda kan tidak hidup di zaman Musa kan sekarang. Anda hidup di zaman Rasulullah. Kalau Anda mau ikut zaman Musa ya silakan aja gitu. Itu hak Anda. Tapi sudah jelas urut-urutan tatanan pemahaman iman itu sudah jelas. Moshe Rabbeinu untuk Moshe Rabbeinu. Untuk Moshe Rabbeinu gitu. Lalu David Melech untuk David Melech. Lalu Yohanan untuk Yohanan. Lalu Zakaria untuk Zakaria. Kohen Hagadol. Lalu misalnya contohnya Abraham Avenu itu untuk Abraham Avenu. Lalu terakhir Yeshua ya untuk Yeshua gitu. Apakah Anda ikut Yeshuanya? Mana sekarang ini zaman itu demikian. Baik. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin. Sahih. Para nabi dan rasul yang memberikan risalah. Bismillah, para penonton yang kami muliakan, ada banyak sekali pertanyaan yang selama ini mengemuka di masyarakat, yakni sebagai berikut. Suatu ketika terdapat orang baik, dia telah banyak berbuat kebajikan selama hidupnya, rajin bersedekah, menolong orang, rajin membantu orang, sementara ia tidak mau masuk Islam. Pertanyaannya adalah, apakah ia tetap bisa masuk surga? Maka jawabannya adalah, masuk Islam dulu, baru kemudian Allah akan memberikan surga untuknya. Lantas muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana logika ini? Dia telah banyak berbuat baik loh, namun kenapa tetap tak bisa masuk surga? Lantas di manakah keadilan Tuhan? Jawabnya sederhana. Begini, ada seseorang kuliah S1. Ia telah menempuh seluruh pendidikan kuliahnya. Seluruh mata kuliah telah dijalanin.
nilainya bagus-bagus, berprestasi, hingga berhasil mengikuti program KKN dan skripsi. Anaknya pintar dan cerdas. Namun, ia tidak mau mengikuti program yudisium dan wisuda. Ketika ditanya, ia tidak muncul lagi di kampus dan selalu menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan ijazah. Pertanyaannya adalah, apakah anak tersebut telah lulus S1? Tidak. Apakah anak tersebut berhasil mendapatkan ijazah sarjana? Tidak. Nah, demikian juga dalam kehidupan. Jikalau ingin mendapatkan rahmat dan surga dari Allah, maka kuncinya mudah. Cukup menyatakan satu hal, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Begini Ustaz, Naam. ini Masjid Nurul Iman, Puncak Boring Indah, Kota Malang. Naam. Ini sedang pembebasan lahan. Oh ya. Jadi Masya Allah. Masjid Nurul Iman ini kami memfasilitasi dalam rangka untuk menyebarluaskan Allahumma sholli wa sallim informasi bagus ini. Insya Allah. Karena kepada siapapun lembaga dakwah yang membutuhkan bantuan Insya Allah, insya Allah. untuk penyebaran informasi kebaikan, kami selalu support Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Ini kemudian Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini, Allahu Akbar. yang di Naam, sini, sahih. yang menjadi punggawa di Taib, sini. taib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, selamat datang Pak Ustadz. Syukran kasiran, Rahman. Terima kasih banyak ada kesempatan kehadirannya. Baik Pak Ipung, saya jelaskan. Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa. Dari teman-teman semua punya cita-cita luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah untuk hari ini, untuk sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1.541 meter persegi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam silaturahmi hari ini kami merasa senang karena Ustadz Kainama juga Ustadz Ipung mendukung panitia pengadaan tanah. Insya Allah sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Amin, ya. Saya doakan ini mudah-mudahan menjadi ladang amal, Amin, ya. khususnya untuk Ustadz Kainama, juga Ustadz Ipung, dan juga para penonton setia Ipung Atria Channel. Silahkan di-share berita bagus ini. Itu adalah masjidnya, tempat di mana tadi kita berdiri. Kemudian masjid sekecil itu sekarang jamaahnya meluber sampai ke toilet sholatnya. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Kemudian alhamdulillah ini luas kurang lebih berapa? 1.541. Perluasannya 1.541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6. 1,6. Dan kami baru membayar kurang lebih 625-an juta. Allahumma sholli wa sallim. Masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu Masih sedikit. banyak kesempatan untuk Iya. kita semua Alhamdulillah. meraih ladang amal. Amin, amin ya Allah. Ya. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Insya Allah. Amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, puan guruku, tuan guruku, ustadz, ustazah, muslimin wal muslimah, akhi ukhti, ikhwan fillah. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang,
atau di Pulau Jawa bahkan. Mungkin Anda ada di luar negeri. Mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Anda diundang untuk menerima berkah aja, Anda diundang. Terima undangan itu. Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Buring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Masjid ini akan diperluas sampai dengan tempat ini. Mari kita bersuka cita dan berpesta untuk menikmati berkah Allah. Dengan cara apa? Turut andil di dalam pembebasan lahan ini dan pembangunan Masjid Allah. Sehingga ketika walaupun tidak ada orang, hanya orang datang satu, bersujud, menaruh kepalanya di atas tanah sambil bilang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, namamu disebut, saudaraku. Namamu disebutkan di situ. Saudaraku, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah. Yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian. Allah sayang, Allah berkahi. Kami selaku takmir Masjid Nurul Iman Puncak Buring Indah itu membutuhkan perluasan atau akan membebaskan tanah guna untuk perluasan Masjid Nurul Iman. Di sini kami juga menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdul Rahman bin Auf, itu 1 juta per meter persegi, atau paket Zubair ada 500.000 per setengah meter persegi, atau paket muslimin hanya 100.000 rupiah, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati menerima apa yang disampaikan kepada kami, dan kami akan beramanah. Berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Adapun rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan atas nama Sinten? Atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Dan kontak person untuk mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Jadi kami yang mewakili panitia di sini ada bertiga. Kami juga merangkap panitia tanah, merangkap takmir dan lain-lainnya. Demikian Ustaz Tifun yang kami sampaikan seperti penjelasan yang diberikan. Baik, alhamdulillah jalan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.